Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang syarahnya kita mengambil kitab Ibanatul Ahkam, walaupun tidak kita baca seluruhnya. Kita masih dalam Kitabut Taharah, masih dalam tentang bersuci, masih dalam tentang air kemarin. Kemudian kita akan masuk pada hadis yang ke-11 dalam bab ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jarad wal hut, adapun dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa amad damani, adapun kedua darah yang dimaksud fal kabidu wat tiharu, yaitu limpa dan hati dan limpa kabid, hati, at-tihal, limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, wa fihi dha'fun, dan di dalam hadis ini, dalam riwayat ini terdapat sisi kedhaifannya. Apa sisi dhaifnya itu? Ini karena ini termasuk riwayat dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan ini ada yang menyatakan hadis ini, riwayat dari ini adalah munkarul hadis. Tapi ada ulama yang menyatakan ini sahih. Sahihnya itu bahwa ini mauquf kepada Ibnu Umar, mauquf kepada Ibnu Umar. Kemarin kita sampaikan bahwa mauquf itu adalah hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Oke. Dari sisi sampainya sanad itu kemana ujungnya, itu kalau sampai kepada Rasulullah disebut dengan marfu. Kalau sampai kepada sahabat itu adalah mauquf. Kalau sampai kepada Rasulullah, kepada tabi'in disebut dengan maqtu'. Nah ini sampai kepada Rasulullahnya tidak sahih, tapi sahih sampai kepada Ibnu Umar. Nah ini ucapan Ibnu Umar, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Dua darah itu adalah hati dan limpa. Akan tetapi walaupun hadis ini mauquf, di kalangan ulama hadis itu ada yang disebut dengan hadis mauquf tapi dihukumi marfu. Jadi hadisnya mauquf. Kenapa mauquf? Karena sanadnya yang sahih hanya sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi hadis yang mauquf ini ada yang dihukumi marfu, dianggap berasal dari Rasulullah, walaupun sanadnya hanya sampai kepada sahabat. Yang bagaimana yang dihukumi marfu itu? Di antaranya adalah kalau sahabat menggunakan kata-kata dihalalkan, diharamkan bagi kami, atau kata-kata sahabat kami diperintahkan, kami dilarang, walaupun tidak mengatakan ucapan Rasulullah SAW, tapi itu dihukumi marfu.
Kenapa? Karena kalau kami diperintahkan, pasti yang memerintahkan sahabat itu yang dimaksud itu adalah Rasulullah SAW. Jadi walaupun tak nyebut sanadnya, tak nyebut aku mendengar dari Rasulullah, tapi tetap dihukumi marfu kalau ada kata-kata seperti itu. Itu namanya hadis mauquf yang dihukumi marfu. Di antara hadis mauquf yang dihukumi marfu juga itu kalau hadis itu berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk dalam ranah ijtihad. Nah itu kalau yang tidak masuk dalam ranah ijtihad, sahabat yang ngomongnya itu masih dianggap sebagai itu ucapan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tidak mungkin diketahui dengan ijtihad. Misal ada hadis ini, Abdullah bin Abbas itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 tahap, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah itu secara sekaligus. Kalau yang pertamanya ini ke Lauh Mahfuz dulu, kemudian dari Lauh Mahfuz dipisahkan ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang menyampaikannya, sanad hadisnya itu cuma sampai kepada Abdullah bin Abbas, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena ini ranahnya bukan ranah ijtihad, itu dianggap berasal dari Nabi. Kenapa? Karena dari mana Abdullah bin Abbas tahu itu? Kalau sahabat menceritakan hal yang gaib yang tidak mungkin diketahui berdasarkan ijtihadnya, maka itu dihukumi marfu. Cuma tidak disebut baik dari Nabi, pasti yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat berbicara tentang sesuatu yang bukan ranah ijtihad, itu dihukumi marfu. Nah, termasuk kata-kata sahabat dihalalkan bagi kami atau diharamkan bagi kami, itu maksudnya dia dengar dari Rasulullah, cuma tidak menyebutkan secara spesifik. Tidak disebut bahwa Rasulullah mengharamkan ini, tidak disebut. Cuma kata-katanya dihalalkan. Ya siapa yang menghalalkannya kalau bukan Rasulullah SAW? Maka di sini hadis ini kata As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam, itu kata beliau ini hadis dengan redaksi seperti ini walaupun mauquf, ini dihukumi marfu. Sehingga kalau dihukumi marfu, maka ini dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Sehingga hukum yang disebut dalam hadis ini, walaupun secara sanadnya ada dhaifnya tadi, dhaifnya itu sampainya kepada Rasulullah itu dhaif, tetapi tetap dihukumi seakan-akan ini dari Rasulullah SAW. Ini menerangkan tentang 2 macam bangkai yang halal dan 2 macam darah yang halal. Ini di dalam kitab Ibadatul Ahkam, ini fiqhul hadis. Kesimpulan fikih dari hadis ini, yang pertama tahrimu aklil maitat, haram memakan bangkai. Dari mana kita tahu haram memakan bangkai itu? Ya karena tadi disebut dihalalkan 2 macam, berarti mafhumnya itu selain yang 2 macam itu haram. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai. Oh, berarti yang halal itu cuma 2 itulah. Yang lainnya haram. Ini kesimpulan pertama, bahwa seluruh bangkai itu haram kecuali bangkai belalang dan ikan. Fayahillu akluhuma, itu halal dimakan. Tetapi wa fi dzalika tafsil, dalam masalah ini ada perinciannya, tidak secara mutlak. Qala Syafi'i wa Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah itu berpendapat hillu maitatil jarad ala ayyi halin, bangkai belalang itu halal dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Maksudnya itu apakah dia mati dengan sendirinya gitu, ketemu mati, atau karena dengan sebab manusia, bisa babin adami, misalnya dipotong, misalnya diketok, nantinya tahu dia lah mati dewek. Itu dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu tetap halal.
Wa qala Malik wa Ahmad, sementara Imam Malik dan Imam Ahmad la yahillu illa ma kana mautuhu bisababin adami. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, bangkai belalang yang halal itu kalau kematiannya itu karena sebab manusia. Karena sebab manusia. Misalnya dipotong, diayyub ba'duha, bagian badannya dipotong, au yuslab au yulqa fin nari hayyan, atau langsung dimasukkan ke api, dibakar misalnya. Itu matinya dengan sebab manusia. Atau digoreng. Tapi kalau mati sendiri itu hukumnya haram dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, Imam Malik dan Imam Ahmad. Imam Malik dan Imam Ahmad itu kalau dia dengan sebab manusia matinya itu halal. Tapi kalau mati sendiri itu haram. Kalau mazhab Syafi'i dan Hanafi tadi pokoknya halal kalau dalam kondisi apapun bangkai belalang itu boleh. Jadi ketemu di jalan tak tahu tak mati nggak boleh makan. Itu boleh halal. Itu dalam Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, wa ammas samak, adapun ikan, kalau ikan fayahillu minhu ma kana mautuhu bisababin adamiyyin aw qadbihil ma' aw in kashafa anhu wa huwa madhhabul jumhur. Adapun ikan itu halal dimakan kalau matinya itu baik dengan sebab manusia atau itu dilontarkan oleh air, kan misalnya ada kelompok melanting ke daratan kan, mati ya, itu halal. Ini mazhabnya jumhur, atau airnya kering, ikannya tak sempat lari, mati ikannya, itu mazhab jumhur, itu haram. Wayah harumu halal ya. Wayah harumu indahum makana tafiyan. Nah, kalau yang ngapung haram. Yang ngapung mati di laut tulah, ngapung di situ haram. Kecuali mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i ketemu ikan ngapung di sungai misalnya kan, tidak tahu sebab apa matinya itu. Itu dalam mazhab Syafi'i halal. Jadi kalau yang mazhab yang lain itu tidak boleh. Maksudnya apa karena manusia matinya itu, apa karena memang kekurangan air pas melontar air kehabisan oksigen, tidak bisa ini bernafas ikannya kan. Nah itu halal. Tapi kalau yang tak tahu ngapung baik itu haram. Kalau mazhab Syafi'i itu halal kalau. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu makai keumuman hadis ini. Pokoknya bangkai belalang, bangkai ikan dalam kondisi apapun, kesimpulan dalam mazhab Syafi'i itu adalah halal. Kemudian kesimpulan fikih yang kedua, tahrimu akhlid dam, haram memakan darah. Ini dikecualikan dari itu adalah hati dan limpa. Itu kan bukan darah lagi, sudah membentuk, tapi bentuknya kan cak darah itu, darah beku, cak darah beku itu. Kalau darah dibekukan hukumnya haram. Nah, itu yang makan darah atau darah dibekukan. Nah, ini yang boleh itu adalah hati dan limpa. Hati dan limpa hewan yang boleh dimakan maksudnya. Yaitu fayahillu akluhuma, halal memakan keduanya. Kemudian hadis yang berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dhubabu fi syarabi ahadikum falyarmishu." Apabila seekor lalat jatuh ke minuman seorang di antara kalian, falyarmishu, maka hendaklah direndamkan, dicemplungkannya. Tsumma yanza'hu, kemudian ambil. Fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fil akhar shifaa'un, karena di salah satu sayapnya itu ada penyakit, wa fil akhar, di sayap yang lainnya itu adalah obatnya. Akhrajahul Bukhari wa Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Daud. Wa zada, dan dalam riwayat Abu Daud itu ada tambahan, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Itu tujuannya itu, merendamkannya itu adalah menjaga dari penyakit yang ada di salah satu sayapnya itu. Nah, ini hadis ini kan termasuk
hadis yang ini yang banyak diperbincangkan, Apa yonian? Kalau kita sebagai seorang muslim kan kita terima. Bisa jadi walaupun kita belum tahu, misalnya ada tahu kita apa yonian apa tidak, tapi kalau ini sahih dari Nabi, kita wajib percaya karena tidak mungkin Rasulullah SAW itu berbohong. Bisa jadi karena di kalangan kedokteran muslim juga itu banyak perbedaan juga. Ada yang mengatakan hasil penelitiannya gini-gini, memang ada nian di sebelahnya ngandung penyakit, sebelahnya ngandung penawar dari itu. Wallahu a'lam. Yang jelas sebagai seorang muslim kita menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini di dalam hadis ini fiqhul hadis ini kesimpulan fikih dari hadis ini. Yang pertama, jawazu qatlid dzubab idza saqata fi syarab aw ta'am bi ghamzi 'alal janahi tsani alladhi fihi syifa. Ini berarti hadis ini termasuk membolehkan membunuh lalat ketika jatuh di minuman atau makanan. Sebab kalau direndam itu pasti mati. Apalagi kalau kopi panas. Kopi panas jatuh sampai direndam. Cuma kalau kita mungkin tak galak lagi minumnya. Nah, ini hukum fikih yang pertama boleh. Kemudian yang kedua, al-dzubab idza mata fi ma'i'in la yunajjisu. Lalat itu kalau jatuh pada benda cair itu tidak membuat benda cair itu jadi najis. Jadi kalau minuman, makanan jatuh lalat, kita buang lalatnya itu kita makan tidak najis, itu tidak najis. Sebab Nabi nyuruh merendam. Merendam itu berarti lebih parah lagi dari sekitar dia. Itu berarti lalat itu tidak najis. Kemudian bangkai lalat itu tidak najis, bukan tidak haram, tidak boleh dimakan, haram. Cuma tidak najis kan, salah satu yang najis itu kan bangkai. Nah, berarti dari sini bangkai lalat tidak najis. Nanti dikiaskan oleh para ulama. Apa ilatnya, dicari apa sebabnya ini tidak najis bangkai, padahal bangkai itu najis. Nah, kenapa kok bangkai lalat tidak najis? Nah, ini dicari sebabnya. Nah, mereka menemukan sebabnya itu adalah karena tidak ada darah yang ngalir di tubuhnya itu. Maka dikiaskanlah kepada hewan-hewan yang tidak ada darah mengalir seperti semut misalnya, masuk makanan minuman itu tidak membuatnya menjadi najis. Berarti kalau bangkai cicak berdarah pun tidak cicak berdarah. Nah, itu najis seperti berdarah. Jadi kalau lalat ini kan karena tidak katik darah yang ngalir itu tidak najis. Ngalirnya ya hadis ini. Karena pasti mati. Apabila direndam itu mati. Kalau mati, kalau najis ya tidak boleh lagi diminum minuman itu. Tapi Nabi boleh minum. Bekas berarti ini tidak najis bangkainya itu. Jadi bangkai lalat itu tidak najis dan dikiaskan nanti. Ini disebutkan di sini la yunajjisu, tidak menajiskan cairan itu. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghamsihi, fa amru Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ghamsihi, perintah Nabi untuk merendamnya itu dalilun ala annahu sayamutu min dzalik. Itu menjadi bukti bahwa itu akan mati kalau sudah direndam. Siyama idza kana ta'amu harran, apalagi kalau makanan itu panas. Li'anna maitata ma la dama lahu tahiratun, karena bangkai hewan yang tidak punya darah itu suci hukumnya. Jadi tidak dihukumi najis. Kemudian yang ketiga, mu'jizatun nabawiyah bi itsbatid da' wa dawa fi janahi dzubabah. Salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya obat dan adanya penyakit dan obat di kedua sayapnya lalat itu faqad qarrarat tibbul hadis, dalam pengarang kitab ini kedokteran modern itu ada yang menetapkan bahwa hadhil hikmah, menetapkan hikmah ini memang adanya biwasitatil mikroskop, dengan alat mikroskop ada yang melihat bahwa di sayap sebelah kiri anna fil janahil aisar maddah samma la dawa alaha illa al-maddah ukhra allati fil janahil ayman, bahwa di sayap kirinya itu ada zat yang beracun yang hanya dapat ditawarkan dengan apa yang ada di sayap sebelah kanannya. Kemudian yang keempat, at-tadawi masyru'un min ad-da'. Berobat itu termasuk sesuatu yang disyariatkan. Jadi kalau kita sakit, berobat. Fala yatrukul insanu nafsahu tawakkulan
Maka jangan manusia itu tidak berobat dengan alasan tawakal. Jadi berobat itu adalah salah satu syariat, salah satu perintah masyru' berobat itu. Jangan gara-gara tawakal kemudian akhirnya tidak mau berobat. Bal alayya ayyaqila wa yatawakkala. Jadi kita ini harus menggunakan akal kita dan kita juga bertawakal. Jadi sebab-sebab yang rasional itu ya tetap harus kita lakukan. Ikhtiar yang rasional tetap kita lakukan. Nah, baru kemudian setelah itu kita bertawakal. Jadi tawakal itu kan setelah ini, setelah berusaha. Disebut dalam hadis Nabi itu, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la yurzaqukum Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yurzaqut tayr, sebagaimana burung diberi rezeki yang keluar pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Nah itu kata-kata keluar lapar, pulang kenyang itu menunjukkan usaha. Maksudnya ya harus keluar, namun dia tidak keluar, tidak kenyang. Nah itu jadi jangan sampai tawakal itu meninggalkan usaha. Sakit, cak mana aku tidak usah berobat-obat, aku tawakal baik. Nah, dari mana kesimpulan ini? Ya kesimpulannya tadi karena Nabi nyuruh ini. Ilat Nabi nyuruh merendamnya tadi karena ada obatnya. Berarti berobat itu termasuk sesuatu yang disyariatkan. Untuk mencari sehat itu sesuatu yang disyariatkan. Kemudian hadis yang ke-13 an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa bayyit. Sesuatu yang dipotong dari hewan ternak yang masih hidup, maka itu hukumnya bangkai. Ya, jadi ada di zaman itu waktu Nabi datang ke Madinah, ada orang-orang yang ini yang pengen misalnya ngambil bagian tubuh hewan, ada yang ngambil bulu unta, ngambil itu nyobain, ada dipotong enggak, nah diambil dagingnya baik. Nah itu hukumnya manit bangkai, haram, tidak boleh. Nah, misalnya aku nak ngambil daging dikit, nak ngoreng sepotong sehingga sapinya masih hidup. Nah itu hukumnya adalah haram. Jadi ngambil kakinya, apapun anggota tubuhnya itu kalau dipotong dalam keadaan hidup, itu hukumnya adalah sama dengan hukum bangkai. Apa hukum bangkai? Ya haram. Jadi itu tidak boleh dimakan. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun bahwa mayyit. Apa yang dipotong dari hewan selagi masih hidup maka itu hukumnya adalah bangkai. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi wa hasanahu, dan menurut Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan. Wal lafdhu lahu, redaksi yang seperti ini adalah redaksi yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi yang redaksi persis seperti ini itu maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram ini ngambil redaksinya, yaitu redaksi Imam At-Tirmidzi. Kenapa disebut macam itu? Karena kadang-kadang beda redaksi, cuma maknanya sama. Jadi di redaksi kitab itu lain, cuma maknanya sama. Kenapa macam itu? Karena ada para ulama membolehkan periwayatan bil makna. Periwayatan bil makna itu artinya nyampaikan hadis itu maksudnya baik. Maksudnya redaksinya kadang redaksi dari perawi itu bukan dari Nabi, cuma maksudnya cak itu. Jadi ada yang meriwayatkan itu riwayat bil lafzi. Riwayat bil lafzi itu karena dengan redaksi dari Nabi ini ada yang riwayatnya bil makna. Kalau riwayat bil makna itu yang penting tujuannya cak itu, maksudnya cak itu, redaksinya bisa jadi lain. Nah maka kadang-kadang berbeda redaksi. Satu beda redaksi itu karena kadang-kadang memang beda hafalan. Ada yang ingatnya cak itu, ada yang ingatnya terbalik misalnya. Tapi secara substansi tidak mengubah apa-apa. Nah, itu. Jadi redaksi yang ini itu adalah redaksi Imam At-Tirmidzi. Kemudian di sini disebut fiqhul hadis. Kesimpulan fikih dari hadis ini, satu, al-man'u min ta'dzibil hayawan, ini larangan menyiksa hewan biqat'i ba'di ajza'ihi, dengan memotong salah satu bagian tubuhnya. Kemudian yang kedua,
bayanu hukmi ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun. Ini penjelasan hukum sesuatu yang dipotong dari hewan ketika masih hidup. Wa huwa annahu yahrumu akluhu wal intifa'u bihi, yaitu haram dimakan dan haram digunakan. Kemudian kesimpulan hukum fikih yang ketiga, al-hukmu bi anna al-maqtu'a minal hayyi mayyitun in kana min sya'nihi an tahillahul hayatu, amma ma kana laisa min sya'nihil hayat fala yu'addu maitan. Menghukumi bahwa yang terpotong dari hewan yang masih hidup itu sebagai bangkai itu pada anggota tubuh yang ada nyawanya. Jadi ada nyawanya itu ada darahnya, kayak tangan, kaki. Nah, kalau yang ndak katik, istilah ndak katik nyawanya kayak tanduk. Nah, itu tidak dihukumi bangkai yang cak itu. Jadi cak tanduk itu kan ndak katik ini darahnya ndak pacak bergerak dewe kan. Kalau yang ada darahnya kan bergerak ini kan. Kalau tanduk itu ndak. Nah, itu tanduk termasuk bulu tapak kaki, nah, termasuk bulu ya. Kukunya itu yang dimaksud yang dimaksud yang tidak seakan-akan tidak ditepati oleh ruh ya, seakan-akan tidak katik nyawanya yang itu, katik nyawanya misalnya tanduk itu kan, kalau misalnya ketok di tanduk mungkin tidak terasa bagi hewannya itu. Nah, itu yang dihukumi bangkai, Nah, ini kemudian di dalam kitab Ibadatul Ahkam ini ada malhudha, jadi kesimpulan rangkuman dari seluruh hadis sampai hadis ini, sampai hadis yang ke-13 ini, kesimpulannya dikit. Ini kesimpulannya yang harus kita ingat dari hadis pertama sampai hadis yang ke-13 ini. Kesimpulannya satu, toharatu, yaitu hukum suci hukumnya satu. Dari hadis-hadis sebelumnya, ma'ul bahri, air laut. Nah, air laut itu hukumnya suci, lagi menyucikan. Kemudian yang kedua, dihukumi suci juga al-ma'ul ladzi waqa'an fihi najasah wa kana aktsara minal qullataini wa lam yataghayyar. Air yang kejatuhan najis dan airnya itu lebih dari 2 kula dan sifatnya tidak berubah. Jadi, atau kalau kita susun lagi kalimatnya, air yang lebih dari 2 kula, kemudian air yang lebih dari 2 kula dan tidak berubah salah satu sifatnya ketika kejatuhan najis, maka hukumnya adalah suci. Syarat suci itu ada 2 macam. Satu, airnya lebih dari 2 kula. Yang kedua, tidak berubah. Nah, jadi kalau 2 syarat itu terpenuhi, maka itu hukumnya suci. Ini mazhabnya jumhur ya. Karena kalau mazhabnya Imam Malik sedikit banyak, kalau tidak berubah suci itulah. Itu mazhabnya Imam Malik. Nah, ini dia ambil mazhabnya jumhur. Kalau dia banyak dan tidak berubah, banyak itu lebih dari 2 kula, maka itu hukumnya suci. Yang ketiga, ini kesimpulan pertamanya, ini menghukumi suci. Nah, yang dihukumi suci, satu, air laut. 2, air yang kejatuhan najis. Air yang lebih dari 2 kula kejatuhan najis dan tidak berubah salah satu sifatnya. 3, dihukumi suci juga su'rul hirrah, yaitu air liur kucing. Karena kucing kan banyak jilat kemana-mana di rumah kita, itu hukumnya suci. Kemudian al-dzubab dihukumi suci juga, tidak menjadi najis, dia jatuh ke makanan, minuman. Kemudian abdadul bahaim, badan hewan, badan tubuh hewan yang ini selain anjing dan babi tentunya. Selain itu bersentuhan dengan kita itu tidak najis. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan dari seluruh hadis-hadis dalam bab ini, hillu, ada yang dihukumi halal, tadi dihukumi suci ya. Ini dihukumi halal apa saja? Satu, maitatul bahri, as-samak, bangkai laut, maksudnya ikan dan hewan yang hanya hidup di laut. Hewan yang hanya hidup di laut, bukan hewan darat yang mati di laut.
Kalau hewan darat yang mati di laut ya haram. Misalnya monyet jatuh ke laut, bangkai monyet. Ah ini katanya kemarin bangkai laut halal. Ikan paus. Ampun ya. Ikan paus itu halal. Termasuk ini. Karena termasuk khusus hidupnya itu. Walaupun bisa hidup di darat tapi kan tidak bisa bertahan lama. Maitatul bahar, hewan bangkai laut. Kemudian al-jarad, halalnya belalang. Kemudian halul damil kabid dan al-bihal, halalnya darah limpa dengan hati dengan limpa tadi. Kemudian yang ketiga najasah. Ada yang dihukumi najis. Apa saja yang dihukumi najis berdasarkan hadis-hadis dalam bab ini? Satu, al-ma'ul ladzi taghayyarat ahadu awsafihi, yaitu air yang berupa salah satu sifatnya bi wuqu'in najasati fihi, dengan jatuhnya najis. Jadi kalau air yang bercampur dengan najis berubah sifatnya, maka itu hukumnya adalah najis. Jadi kalau dia jatuh najis mau banyak mau sedikit, kalau berubah maka itu dihukumi najis. Kemudian famul kalbi, ini mulutnya anjing. Nah, ini kemarin sudah sampaikan kalau dalam mazhab Syafi'i itu seluruhnya, bukan mulutnya baik, seluruh. Nah, jadi ada yang mulutnya baik, ada yang menghukumi anjing itu suci. Mazhab Maliki itu menghukumi suci. Kemudian al-baul, kencing. Kemarin ada hadis orang Arab Badui yang kencing di masjid itu najis. Ad-dam, darah itu najis. Al-maitah, bangkai. Kemudian al-maqtu' minal bahimah, yang dipotong dari hewan yang masih hidup, itu dihukumi najis. Kemudian yang keempat, kaifiyatu tathhiri ma tanjusu bin najasatin mughalladah. Itu kesimpulan berikutnya yang ada dalam hadis-hadis sebelumnya, itu adalah tata cara membersihkan najis mughalladah. Jadi najis mughalladah itu yaitu kemarin hadisnya, sucinya bejana kalian kalau dijilat anjing adalah dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, itu kalau najis mughalladah. Kemudian yang kelima itu ada an-nahi, ada beberapa larangan di hadis-hadis yang sudah kita baca ini. Satu, anil irtisal fil ma'ir raqid, mandi pada air yang tidak mengalir ya, pada air yang tidak mengalir. Kemudian mandi berendam maksudnya. Kalau kita mandi itu tak ngalir kalau air limpah, tapi kan kita ngambil di situ. Ini mandi junub pada air yang tidak mengalir, langsung berendam di situ. Kemudian irtisalur rajul bi fadli ma'il mar'ah, irtisalul mar'ah bi fadli ma'il rajul. Ini kemarin sudah disampaikan hukumnya makruh, larangan tapi hukumnya makruh. Itu adalah seorang laki-laki mandi dengan sisa air mandi perempuan, dan perempuan mandi dengan sisa air mandi laki-laki. Nah, ini kesimpulan dari seluruh hadis-hadis yang sudah kita bacakan dari hadis pertama sampai hadis ke-13. Nah, kemudian di sini ada untuk ngetes kita paham belum gitu materi sebelumnya. Nah, coba kita tes ujian as'ilah, pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi kalau kita nak ngetes sejauh mana pemahaman kita terhadap materi-materi yang sudah. Satu, ma hukmu maitatil bahar, apa hukum bangkai laut. Kita tinggal jawabnya apa? Halal. Ala ayyi syai'in dhamir huwa fi qawlihi wa tahuru ma'uhu. Kemana kembalinya dhamir? Huwa tahuru ma'uhu. Dia itu halal, suci airnya. Apa dia yang dimaksud? Laut, al-bahar, halal. Yang dimaksud itu laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Kemudian ma huwa sabab al-ba'id ada soal. Apa sebab sahabat itu bertanya? Jadi apa sebabnya sahabat bertanya? Ada yang ingat tak sebabnya? Sebab sahabat nanya ngapa sahabat nanya tentang laut sampai tadi. Belum datang. Jadi sebabnya sahabat itu kan mereka jauh dari laut. Bukan, mereka itu berlayar. Mereka itu berlayar bawa airnya sedikit. Nah, kalau dipakai untuk berwudu, bersuci, lagi tidak dapat minum. Maka mereka nanya dengan Nabi, ya Rasulullah, cak manu kalau kami pakai air laut. Nah, jawaban Nabi, huwa tahuru ma'uhu al-hillu baitahu. Jawaban Nabi, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, kemudian misalnya
Hal tajuzu ziyadah fil jawab ala soal. Nah, boleh tak kita jawab lebih dari materi pertanyaan? Nah itu boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi tadi. Nabi tadi kan cuma ditanya hukum air laut boleh tak dipakai untuk bersuci. Tapi Nabi jawabnya lebih. Airnya suci, bangkainya halal. Kenapa ditambah? Karena itu penting juga. Nah itu namanya menjawab lebih dari pertanyaan. Kemudian bayyin haddal qalil wal katsir fil ma. Jelaskan batasan sedikit dan banyak dalam air. Nah, kemarin ada dua pendapat. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu sedikit banyak itu ukurannya 2 kula. Kurang dari 2 kula sedikit, lebih 2 kula ke atas dianggap banyak. Kalau mazhab Hanafi, kapan digeser tepinya yang itu ikut bergerak dikit. Kalau dia udah ikut bergerak dianggap banyak. Jadi ukuran liternya berapa? Sekitar 200-an, 216 liter. Sedrum. Jadi sedulur penuh kali. Sedulur penuh. Kalau 60 kali 60, 60 kali 60 kali 60, tapi full. Tapi full. 60 cm. Kan 6 kali 6 kali 6 kan 216. 216. Tapi full. Jadi kalau kita bak, jangan bikin 60-60 kali apa ini banyak. Pas kita ambil setimbuk lah kurang 20. Bak rumahan ya. Jadi bak itu semeter kali semeter lumayan. Ini kalau semeter kali semeter kan 1 kubik 1000 liter. 1000 liter itu berarti sudah apa? 4 bulan lebih. Bukan 2 bulan kali 4 bulan itu ukuran 4 kali lipat ya, 4 kali lipat dari itu. Jadi seperempatnya, nah 2 bulan harus meter kali semeter itu. Nah ini disebutkan, jelaskan pendapat para ulama tentang air yang kejatuhan najis tapi tidak berubah. Kalau tidak berubah. Kalau dalam mazhab Maliki suci. Kalau tidak berubah sedikit maupun banyak. Kalau mazhab jumhur, kalau sedikit najis, kalau banyak tidak najis. Nah, yang banyak tidak najis ini beda pendapat lagi tentang ukuran. Kalau Syafi'i dan Hambali ukurannya 2 kula banyak kan. Kalau Hanafi tadi kalau digeser tepi yang sebelahnya tidak ikut bergerak. Nah ini banyak nih pertanyaan. Ini untuk ngetes kita sejauh mana kita paham dengan materi yang sudah. Jadi misalnya bayyin al-awsaf antara menjelaskan 3 sifat air yang dimaksud itu. Tidak berubah seperti itu. Warnanya, baunya dan rasanya. Ma hukmu idza taghayyara bi tahirin. Apa hukum air kalau bercampur dengan benda yang suci? Hukumnya adalah suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air kopi ya, dicampur kopi, gula, air itu. Ada air, ada kopi, ada gula. Hukumnya apa? Suci. Kalau kopi suci, gula suci, airnya suci. Jadi tetap hukumnya adalah suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Hukum kopi. Kemudian mal muradu bi qouli illa ma ghalaba fi hadithi innal ma'a la yunajjisu illa ma ghalaba ala rihi. Apa maksud kecuali yang dapat merubah bau ya, di dalam hadis itu illa ma ghalaba itu kan mengalahkan. Maksudnya kan berubah ya, berubah. Masa babu wuru di hadis idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilul khabath. Ada yang kata apa sebab wurud? Sebab hadis Nabi mengucapkan kalau air sudah 2 kula maka tidak mengandung najis. Belum datang ya, ada sumur itu kemarin ada sumur. Jadi ada sahabat yang nanya tentang sumur itu airnya banyak, cuma kalau ada bekas-bekas ini najis masuk ke arah situ, maka Nabi mengatakan kalau dia lebih dari sudah 2 kula atau lebih maka dianggap suci, tidak mengandung najis. Itu sebabul urutnya. Mal murad bil khabath bil hadith. Apa yang dimaksud lam yahmilul khabath? Khabath itu ya kotoran atau najis ya tadi. Wa man akhadha bil hadith minal a'immah. Siapa yang menggunakan hadis ini, imam yang menggunakan hadis ini, menggunakan hadis dalam ma'ukullataini, yaitu mazhab Syafi'i dan mazhab
Hambali. Kalau mazhab Maliki tidak dia. Dia sedikit banyak suci itulah. Kalau pokoknya ukuran mazhab Maliki itu berubah atau tidak berubah. Kalau berubah najis, tidak berubah sedikit atau banyak, itu tetap suci. Mahiyal kullatain, ini dua kullat tadi. Bayyin illatan nahi fi hadits apa illat larangan hadits la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan seorang dari antara kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Apa illatnya? Di antaranya kemarin dapat memustakmalkan air itu, memustakmalkan air. Kemudian ini ihram, ini urusan namu mayul tasiufi. Kemudian ma hukmu iktisali rajul bi fadli ma'il mar'ah. Ini tadi ya hukumnya makruh ya. Mandi bekas apa? Laki-laki atau perempuan tadi. Ala ayyi syai'in yadullu nahyu fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan apa larangan Rasulullah pada sabdanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha menunjukkan menunjukkan ini hukum-hukum makruh ya. Menunjukkan hukum makruh. Wal yang tarifani atau itu bukan masalah hukum. Kita lihat lanjut berikutnya apa makna ucapan Rasulullah innal ma'a la yajunub. Sesungguhnya air itu tidak mengandung junub. Maksudnya apa itu? Itu kasus sama ada istri Rasulullah mandi junub, Nabi ngambil air di situ, lalu kata istrinya, aku ini sedang junub ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab, air itu tak jadi junub, gara-gara orang junub mandi di situ, airnya tetap bisa digunakan. Kemudian manhum ashabus sunan. Siapa yang disebut ashabus sunan? Ashabus sunan itu pemilik kitab sunan. Siapa itu? Ada 4. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau disebut ashabus sunan. Ma hukmul kalbi wa kaifa yutharul ina'ul ladzi walaw fihi. Apa hukum anjing dan bagaimana mensucikan bejana yang dijilat anjing? Hukumnya adalah najis. Cuma ada perbedaan pendapat. Mazhab Maliki itu hukumnya suci. Mazhab Hambali itu najis, tapi najisnya itu mulut dan air liurnya. Mazhab Syafi'i najis seluruhnya itu najis. Bagaimana cara menyucikan ilatannya itu? Yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian apa ilat basuh sampai 7 kali? Itu supaya yakin ya, sampai yakin bersih. Kemudian innaha laisat binajas. Ini apa? Tentang kucing, bahwasanya kucing itu tidak najis. Innama hiya minat tawafin, termasuk yang banyak berkeliling. Kemudian apa hukum kucing? Kucing suci ya. Zajarun nas al-arabi lima bala fil masjid. Limada zajjaruhu wa limada nahahu Rasul an dzalik wa ma yustafadu minal qissah. Orang-orang membentak orang Arab Badui yang kencing di masjid. Kenapa mereka membentak? Kenapa Rasulullah melarang mereka? Dan apa pelajarannya? Banyak. Satu, sahabatnya marah ya, karena ngotori tahu bahwa itu adalah ini najis dan masjid adalah tempat yang mulia, wajar sahabatnya marah. Tapi ngapa Nabi melarang? Karena dapat mendatangkan mudarat yang lebih besar. Karena barang itu katanya najis lah. Karena najis mau dia belum baca dicegah jangan. Inilah keluar. Selesai. Menuju. Sama lagi nak digebui situ ya tak parah. Makanya Nabi melarang itu. Jadi bukan Nabi itu ngizinkan uang kencing di masjid, bukan. Tapi karena barang pula terjadi kalau dicegah malah menimbulkan mudaratnya yang lebih besar. Istarah ma'anil aniyah atiyah. Jelaskan makna lafaz atau juga Arabi. Apa Arabi? Orang Arab Badui. Lalu misalnya tidak ini bahasa ini. Kaifa tutharul ardul mutanajjasah. Bagaimana cara membersihkan tanah yang kena najis? Siram. Kalau mazhab Hanafi sampai kering. Kepenlat terjemur matahari kering, dia akan suci tanah itu. Jadi ada asal dia sudah
kena panas matahari kering, itu dianggap suci. Nah, dalam mazhab jumhurnya harus siram itu, tidak baca suci dengan sendirinya itu. Mazhab Hanafi itu suci dengan sendiri, dengan panas matahari itu sudah dianggap suci. Kemudian mahwal hukmul asli lil maitah wad dam wa man ladzi yustasna minha, apa hukum asal bangkai dan darah? Haram hukum. Apa yang dikecualikan itu tadi bangkai, belalang dan ikan, kemudian darah, hati dan limpa. Fasir makna al-jarad wal hud, apa makna al-jarad wal hud itu tadi belalang dan ikan. Bayin hukmal hud at-tafi ala wajhil bahar, apa jelaskan hukum ikan mati yang mengapung di atas laut, yang tidak tahu disebab tahu mengapung. Muhammad Syafi'i yang lainnya mengatakan itu haram. Masa babu fi hadits muhillat lana maitatani wa damani, dan ini hadisnya apa sebab dhaif hadis, kenapa dihukumi dhaif muhillat lana maitatani? Karena ada salah satu perawinya yang dihukumi munkarul hadis. Munkarul hadis. Kemudian mahuk maitatin ma la nafsa lahu sa'ilah, apa hukum bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir? Suci, tidak. Min aina tastafidu masyru'iyatal hisana minal mikrobat, dari mana kita dapat mengambil pelajaran bahwa disyariatkan kita melindungi dari mikrobat, apa bakteri, dari hadis lalat tadi. Ja'al Islam bitibbil asbah kama ja'a bitibbil arwah padan lil adadari. Ma hukmul maqtu' minal bahimah, apa hukum yang terpotong dari hewan yang masih hidup? Haram. Mata yakunul maqtu' maitan wa mata la yakun, kapan yang dihukumi haram, kapan yang tidak dihukumi haram. Ya, apa yang dihukumi bangkai bukan haram, kalau haram tetap haram. Kapan yang dihukumi bangkai, kapan yang tidak dihukumi bangkai. Yang dihukumi bangkai itu kalau yang ada darahnya. Kalau yang tak tadi darahnya itu tak dihukumi bangkai. Kemudian masa bab urut hadis maquti aminal bahimati wa hiya hayyatun bahwa mayitun, apa sebab urutnya hadis sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup maka itu bangkai. Itu karena ada orang-orang Madinah itu nak ngambil bunuh onta, ada yang nak ngambil apa barang ini kambing, nah diambilnya, nah disayatnya ngambil itu baik, nak makan itu baik, tidak dipotong. Nah, maka Nabi mengatakan apa yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu hukumnya adalah bangkai. Jadi lumayan banyak berarti kesimpulan ini. Jadi kalau lah baca nyawab ini, kalau lulus ini bab ini baru masuk babul adiyah. Jadi untuk nak mengetahui kita paham maupun tidak yang kita pelajari dari awal sampai akhir bab ini, tinggal jawab ke pertanyaan itu. Pernah hafal jawaban pertanyaan itu, nah berarti kita dianggap lulus masuk. Kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.